Tadi saya lihat Pak Bram masuk ruangan ini. Itu Pak Bram. Aku baru tahu sebegitu drastisnya kondisi Mas Bram pasca berpisah dan menikahi Karin. Dulu saat Mas Bram masih jadi manajer, dia begitu gagah, karismatik dan percaya diri. Tapi sekarang Mas Bram, ya... Bu Hana nggak apa-apa? Dokter, sebaiknya kita bicarakan masalah ini lain kali aja. Saya permisi. Om Indra udah tidur beneran kan? Jadi surat ini dari Mas Bram. Isinya apa ya? Jangan-jangan surat cinta untuk Mbak Hana. Karin? Kok kamu belum pulang dari tadi? Aduh. Tadi Om Indra agak sedikit rewel, jadi aku nunggu Om Indra tidur. Sekarang udah tidur sih. Aku nggak bisa ninggalin Om Indra gitu aja sendirian karena tadi agak sedikit rewel, takutnya ada butuh apa-apa. Nah, ya harus ada seseorang. Ya, makasih. Aku pamit pulang dulu. Ya, perutku juga lagi sakit. Oh iya, Karin. Mumpung kamu masih ada di sini, Mbak mau bicara sama kamu. Maaf Bu, ini obatnya. Nih, taruh di sini. Obatnya ada semua lengkap. Ya, suster sekalian tolong jagain ya. Karin, tunggu. Karin. Mbak mau tanya sesuatu sama kamu dan ini penting sekali. Iya Mbak, aku tahu. Kamu sengaja supaya minta Mas Bram melupakan Rosi. Iya. Mbak ngomong apa sih? Aku nggak ngerti sama sekali omongan Mbak. Ya nggak mungkin lah aku membiarkan Mas Bram melupakan anak kandungnya. Dan itu juga anak aku kan Mbak sekarang ini. Iya kan? Gini. Memang belakangan ini pekerjaan Mas Bram tuh hancur berantakan. Waktu pertama kali datang surat ke rumah, surat peringatan karena dia teledor dalam pekerjaannya. Karena dia nggak pernah fokus dalam pekerjaannya dan dia ditegur sampai akhirnya dia sekarang turun jabatan jadi sales. Mbak tahu itu? Mbak tahu. Tadi Mbak habis lihat Mas Bram lagi menawarkan produk kantornya di manajemen rumah sakit ini, tapi ya. Oh, jadi Mas Bram ada di rumah sakit ini, tapi dia nggak pernah ngasih tahu aku. Awas kamu Mas. Oke. Dia setiap hari ada di rumah Mbak. Dia hampir setiap hari ada di sini. Dia setiap hari ngikutin Mbak dengan Rosi, benar? Everyday loh Mbak. Dan aku mau Mbak tetap pada pendirian Mbak. Mas Bram boleh ketemu sama Rosi cuma weekend doang. Aku bukannya melarang Mas Bram untuk ketemu Rosi, tidak. Aku emangnya melarang
Mas Bram dekat dengan Mbak, iya benar. Tapi untuk Rosi tidak sama sekali. Aku ke kantornya Mas Bram. Aku kena tegur sama atasannya Mas Bram. Karena dari makan siang sampai malam Mas Bram belum balik-balik ke kantor karena dia ada di rumahnya Mbak Hana. Selalu ngikutin Mbak Hana dengan Rosi. Kalau setiap hari seperti ini Mas Bram tidak bisa bertanggung jawab sama aku dan anak ini. Iya dengan anaknya Mbak Rosi. Karena pekerjaannya semakin lama semakin kacau, dia nggak pernah fokus lagi. Dan dia dapat teguran, dia bisa dipecat dari kantornya, Mbak. Mbak ngerti kan maksud aku? Mbak, aku juga perempuan dan sekarang aku calon ibu. Aku istrinya Mas Bram. Aku juga membutuhkan perhatian Mas Bram. Buat aku dan buat anak ini. Dan Mas Bram tidak pernah perhatian kepada anak ini. Always Rosi. Sekali lagi Mbak akan tegasin peraturan Sabtu dan Minggu kepada Mas Bram. Dan sekarang Mbak mau masuk ke dalam untuk nemenin Papa. Kamu hati-hati ya Karin. Maaf, aku bukan bermaksud marah. Ya. Untung aja. Aku pikir aku ketahuan. Pak Bram. Dokter Wisnu. Gimana Pak Bram, jualan produknya? Berhasil? Dokter Mupik mau bicara saya. Maaf Pak Bram, saya nggak ada maksud Pak Bram. Berhasil kan? Saya harus pulang ke kantor untuk melaporkan kegagalan saya. Pak Bram, tadi Ibu Hana lihat Pak Bram sedang kerja. Hana melihat? Iya. Hana melihat saya menjadi sales. Iya. Kalau begini, saya sudah tidak ada harga diri di mata Hana lagi. Saya sudah gagal membahagiakan dia. Sekarang saya gagal dalam karya saya. Assalamualaikum. Rosi? Rosi, kamu kenapa sedih? Hah? Kenapa, Nak? Oke. Ada apa? Kamu coba cerita sama Bunda. Waalaikumsalam, iya. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Iya. Oke, baik. Saya harap Ibu dapat bicara dengan Rosi. Tadi pagi Rosi bertindak dan bersikap di luar batas kewajaran. Maaf Bu Dewi, saya tidak mengerti apa yang terjadi. Apakah Rosi berantem sama temannya atau ini gara-gara tugas sekolahnya yang dia merasa ketinggalan atau ada masalah apa ini? Bukan itu, Bu Hana. Tadi pagi Rosi marah-marah dan teriak-teriak di kelas pada saat mata pelajaran berlangsung. Sampai saya menghukum Rosi untuk berdiri di koridor agar tidak mengganggu teman-temannya pada saat sedang belajar. Bu Dewi, saya minta maaf atas sikapnya Rosi. Nanti saya akan bicara sama dia. Saya akan tanyakan masalahnya. Baik, tidak apa-apa Bu. Kalau gitu saya permisi dulu Bu, ada rapat guru. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekali lagi terima kasih Bu Dewi. Saya minta maaf. Ya. Rosi. Rosi, barusan Bunda bicara sama Ibu Dewi. Dan Ibu Dewi cerita kalau kamu teriak-teriak, kamu marah-marah. Sampai kamu mengganggu murid-murid lain di kelas. Kenapa sayang? Coba, Rosi, ada apa sebenarnya? Coba kamu cerita sama Bunda.
Bunda nggak pernah mengajarkan kamu hal seperti ini, bersikap seperti ini. Bunda mau tahu apa yang terjadi. Kamu anak pintar, anak soleha, cerita sama Bunda. Ada masalah apa? Gara-gara Bunda. Bunda bikin ayah pergi ninggalin Rosi. Bunda jahat. Rosi, astagfirullahaladzim, Rosi. Sayang, Bunda nggak pernah melakukan itu. Bunda nggak pernah melakukan itu, sayang. Rosi, kamu dapat pikiran seperti itu dari mana? Ide itu datang dari mana? Kan Bunda sudah janji sama kamu. Hari Sabtu dan Minggu kamu boleh ketemu sama ayah. Apa sayang? Apa yang membuat kamu seperti ini? Bunda bang. Ayah bilang Rosi baca surat dari ini. Rosi, Jangan. oke. Rosi, kamu dapat surat itu dari mana? Coba Bunda. Jangan. Ya, oke. Rosi, Bunda nggak pernah meminta ayah untuk menjauhi kamu. Bunda sama sekali tidak meminta ayah untuk menjauhi kamu. Kamu harus percaya sama Bunda, sayang. Bunda nggak bohong sama kamu. Bunda nggak bohong, Rosi. Rosi, 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 Rosi. Dengan begini, Mbak Hana pasti semakin stres dan akan terjadi sesuatu sama kandungannya. Maaf ya Mbak Hana, aku agak ngerubah isi suratnya. Sedikit doang kok Mbak, cuma aku buat Mas Bram ninggalin Rosi karena kepaksa, karena kamu yang suruh. Rosi, jangan lari ke jalan, Rosi. Banyak mobil. Rosi. Saya lagi kejar-kejar Rosi. Dia lagi ngambek sama saya, dokter. Dia main lari ke jalanan. Ini saya mau... Bu Ana, Ibu di sini aja biar saya ngejar Rosi. Rosi. Rosi sayang. Dulu sayang. Dengerin Om Is dulu. Rosi kenapa? Rosi kenapa marah? Hah? Rosi kok ngambek sama Bunda? Kenapa? Coba cerita dulu sama Om Is. Om Is mau denger kenapa? Oh sayang. Rosi kenapa? Coba cerita sama Om Is. Om Is mau denger. Kenapa sayang? Rosi nggak kasihan sama Bunda. Bunda ngejar-ngejar Rosi. Kasihan kan? Pintar. Sekarang Rosi duduk sini. Rosi dengar ya. Bunda tuh kan lagi dalam kondisi yang kurang sehat. Terus kalau Rosi lari gitu, Bundanya ngejar-ngejar Rosi, kasihan Bundanya. Rosi kan sayang sama Bunda. Ya kan? Sayang sama Bunda. Sama ayah. Sayang kan? Kalau sayang, Rosi harus jadi anak pintar, harus jadi anak manis. Sekarang Rosi cerita sama Om Wisnu kenapa Rosi marah. Coba Om Wisnu mau dengar. Bunda jahat. Bunda jahat. Bunda nggak mau Rosi ketemu sama ayah lagi. Oh, itu makanya Rosi marah. Tapi Rosi harus percaya kalau Bunda itu sayang banget sama Rosi. Ayah juga sayang banget sama Rosi. Jadi nggak mungkin kalau Bunda nggak kepengen Rosi ketemu sama ayah. Ya kan? Nggak mungkin. Sekarang Rosi tenang. Rosi nggak boleh marah lagi sama Bunda. Rosi harus minta maaf. Ya? Rosi sayang nggak sama Bunda? Kalau Rosi sayang sama Bunda, Rosi harus minta maaf sama Bunda.
Janji? Senyum dong. Ya Allah, kenapa harus hal ini yang terjadi? Di saat Rosi membutuhkan sosok ayahnya, kenapa justru Dr. Wisnu yang sekarang sedang memeluk dan berusaha menenangkan Rosi? Kenapa bukan ayahnya Mas Bram? Sekarang Rosi ke Bunda ya. Minta maaf ya sayang ya. Ya. Rosi. Rosi. Maafin Rosi ya. Ya sayang. Iya. Bunda pasti maafin kamu sayang. Rosi juga maafin Bunda ya. Bunda minta maaf udah. Gak usah sedih-sedih lagi. Ya. Oke. Ya. Dokter. Iya. Sekarang saya dan Rosi pamit mau pulang dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bilang apa sayang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik. Ini waktu yang tepat buat aku nemuin Papa. Mumpung Hana sedang pergi menjemput Rosi. Aku harus memanfaatkan situasi untuk bicara sama Papa dan minta maaf sama Papa. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa jenguk Papa. Aku harus menghargai larangan Hana. Kenapa Rosi masih mau menemuiku? Padahal aku sudah mengirim surat itu. Iya sayang, ayah juga kangen banget sama kamu. Mas, kamu kenapa ada di sini? Kamu nggak sengaja ganggu Papa kan? Astagfirullahaladzim, Hana. Aku nggak mungkin mengganggu Papa. Ya, aku sebenarnya khawatir sama kamu. Kamu itu harus jaga Rosi sendirian. Kamu lagi hamil dan kamu harus bolak-balik untuk ketemu Papa di sini. Mas, semua ini sudah menjadi tanggung jawab aku. Dan kamu seharusnya nggak perlu khawatir atau terlalu mengatur aku. Sebaiknya kamu tanggung jawab atas diri kamu sendiri dan keluarga kamu. Tapi ada sesuatu yang mau aku tanyain sama kamu. Ya, Hana, ada apa? Ini soal surat yang kamu tulis ke Rosi. Ya, tulis surat untuk Rosi. Kamu tulis surat yang berbeda lagi dan kamu memberikan ke Rosi atau apa kamu tulis surat yang lain lagi dan kamu memberikan langsung ke Rosi atau Enggak, aku cuma tulis satu surat, aku kasih ke Ona. dan Ona kasih ke aku. Tapi sekarang surat itu hilang dan Ayah jangan tinggalin Rosi. Meskipun Bunda minta ayah melakukan itu, pokoknya ayah jangan pernah tinggalin Rosi. Bukan, Rosi, sayang. Kamu dengar ayah ya, princess ya. Ayah itu nggak pernah bilang seperti itu. Ayah nggak pernah bilang kalau Bunda yang nyuruh ayah pergi dari kamu untuk meninggalkan kamu. Bunda nggak pernah bilang seperti itu sayang, ya. Dan ayah juga nggak pernah bilang seperti itu. Emang di suratnya ya tulis begitu. aku nggak tahu dari mana dia menyimpulkan itu. Kalau surat itu bukan dari kamu, terus Ana, ya, aku sama sekali tidak menulis apapun di dalam surat itu soal ini. Sama sekali tidak, Ana. Aku nggak tahu ini dia dapat dari mana. Rosi bilang itu dari kamu.
Aku berani sumpah, aku tidak menyalahkan siapa-siapa dalam surat itu, Hana. Apalagi kamu. Aku tahu, Mas. Karena aku membaca suratnya. Loh, kamu udah baca? Terus? Ya terus. Aku nggak ngerti kenapa Rosi seperti ini. Dia begitu marah sama aku. Dan buat aku itu juga nggak masuk akal karena kecuali ada orang yang ngambil surat itu dan menjelek-jelekkan aku dan membuat Rosi salah paham, tapi nggak mungkin. Nggak. Mungkin aja karena ada satu orang yang bisa melakukan itu. Kan itu pasti kerja dari sikap. Mas, sudah ya, aku nggak mau suzon dan aku nggak mau bersangka buruk terhadap siapapun. Yang penting kita sama-sama tahu apa isi suratnya. Sekarang yang paling penting adalah kita menjelaskan ke Rosi apa yang sebenarnya terjadi supaya dia paham. Ana, asal kamu tahu ya, aku sudah benar-benar ikhlas untuk menuruti permintaan kamu. Untuk menjauhi dari kamu, dari Rosi, dari Papa. Demi untuk kebahagiaan kamu. Makanya pada saat ini aku sangat gak rela. Aku gak ikhlas kalau aku sudah berkorban seperti itu. Dan ternyata kamu masih gak bahagia. Aku gak bisa terima itu, Hana. Makanya aku jadi begini, jadi marah seperti ini. Harusnya aku yang salah, sorry aku yang salah. Harusnya aku nggak nulis surat itu dan ngasih pada Ona. Harusnya aku kasih itu langsung pada Rosi biar dia baca. Enggak, Mas, aku juga ada salahnya. Harusnya saat Ona memberi surat itu aku menjelaskan ke Rosi. Aku kasih dia tahu apa yang dirasakan oleh ayahnya. Jadi aku juga salah. Aku minta maaf ya. Udah, apapun yang akan terjadi, kamu sudah baca surat itu dan aku akan menuruti permintaan kamu. Aku akan menjalankan hidup aku sama seperti dalam surat itu. Ya. Rosi ayah pergi dulu ya. Dadah sayang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karin, kamu melakukan semua ini kan? Kamu melakukan semua ini kan, Karin? Apa sih, Mas? Mas, kamu ngomong apa? Kamu ngapain tas aku? Pas, Karin! Mas Bram, kamu tuh gak sopan ya megang-megang tas aku? Ini apa? Ini apa? Ini surat aku buat Rosi kan? Terus emang kenapa? Jadi kamu udah masukkan surat aku buat Rosi? Masukkan, aku kan mau masukkan ya, Mas. Terus ini kenapa? Kenapa ini bisa ada sama kamu? Karena kamu gak pernah peduli sama aku. Karena kamu gak pernah peduli sama anak kita. Yang ada di pikiran kamu cuma Bahana, Rosi, dan anak yang ada di dalam kandungan ini. Sedikit aja kamu gak pernah peduli sama aku dan anak kita. Pernah gak? Apa? Diam kamu, Karin. Diam kamu. Kamu bacakan isi suratnya? Kamu bacakan? Ini surat aku untuk tinggalin Rosi. Ngerti gak? Untuk pergi dari Rosi. Supaya Rosi ngerti. Kenapa kamu harus ngaruh domba aku sama Hana sama Rosi? Kenapa? Kenapa Karin? Buat apa? Buat kesenangan kamu sendiri? Masukkan kamu. Nah sekarang kamu ikut. Kamu ikut aku sekarang. Ketemu sama Hana dan Rosi sekarang. Kamu harus minta maaf sama Hana. Dengar baik-baik, Mas Bram. Kamu nyuruh istri kamu minta maaf sama mantan istri kamu? Kamu pikir aku takut? Sekarang juga aku bisa ke rumah Mbak Hana bikin keributan buat aku sangat mudah. Dengar baik-baik. Hana Sasmita sekarang kandungannya sedang lemah. Dan kau bikin keributan karena dalam situ pikiran. Dan aku gak takut malahan aku senang sekali Mbak Hana itu keguguran. Dan kamu sama Mbak Hana gak bisa ketemu lagi. Kamu mau? Hah? Dengar baik-baik ya Mas Bram. Aku tunggu kamu di depan. Kita ke rumah Mbak Hana. Bikin keributan supaya Hana Sasmita keguguran. Aku tunggu kamu di mana. Kamu pikir aku takut? Ngajar kamu kan? Apa? Cemen kamu.
Dante. Papa punya sesuatu buat kamu, sayang. Lihat nih. Sekarang Papa udah mampu beliin kamu mainan mahal. Nih lihat, bagus deh. Dante nggak mau. Dante nggak mau mainan dari papa. Siapa sih ngajarin kamu untuk bersikap seperti itu? Ini papa kamu sendiri, Dante. Kalau ada yang ngasih kamu hadiah, kamu terima. Nggak sopan kalau nolak. Ini dibeli tuh pakai uang. Dante nggak mau. Dante nggak mau dibeli apapun dari papa. Maafin papa, Dante. Maafin papa. Dante maunya dibeliin apa? Maunya dibeliin apa? Coba deh pikir. Ntar papa beliin. Apa, sayang? Dante mau Dante sama mama hidup tenang. Meskipun Dante nggak punya papa. Sayang, kamu kenapa? Dante nggak apa-apa kamu. Yakin kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Mama mau kemana? Ya mama mau lihat aja. Emangnya ada apaan sih di luar? Nggak ada apa-apa. Mama jangan keluar, Mama. Mama jangan keluar. Sayang, ada papa kamu ya? Sayang, coba lihat mama. Kamu ketemu sama papa kamu, iya? Dante nggak mau Mama disakitin sama papa. Dante nggak rela Mama dikasarin sama papa. Dante nggak mau Mama kenapa-napa sama papa. Ya di sini nak. Mama nggak keluar kok ya. Mama di sini aja ya. Iya, Ma. Ya Allah, inikah balasan yang Engkau berikan padaku setelah semua kekilafan yang sudah aku lakukan pada Anissa dan Dante. Aku udah bilang berkali-kali sama kamu, jangan pernah naruh pakaian kotor basah di kamar mandi ini, ngerti nggak? Kamu jorok. Aku nggak suka kamar mandi jorok, ngerti nggak? Terus kamu jadi istri. Jangan kegenitan kamu ya. Kegenitan apa bang? Kamu nggak tahu cerita tentang dia. Papa jangan, Pak. Apa jangan apa? Maafin aku ya bang ya. Aku janji aku bakal lebih baik lagi ngurusin rumah dan ngedidik Dante ya bang. Setelah sekian lama, rasa pedih itu sepertinya tidak akan bisa dilupakan Dante. Maafin Abang Nisa. Maafin Papa Dante. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
Sadaqallahul azim. Kalau sudah takdir, Papa akan diambil oleh Tuhan. Siapa yang akan mendampingi dan menjaga kamu? Astagfirullahaladzim. Pak, tolong Papa jangan bicara seperti itu. Papa nggak boleh mendahului kehendak Allah. Masalah hidup dan mati, biarlah itu menjadi rahasia Allah. Dan aku nggak mau dengar kata-kata itu keluar dari diri Papa. Papa tahu, dan Papa selalu berusaha untuk sehat kembali. Ya. Tapi kalau takdir sudah mengatakan seperti itu, Papa juga ingin sekali berbicara dengan Allah. Biarkan Papa menyaksikan kamu mendapatkan laki-laki yang akan membahagiakan kamu menjadi suami dan imam bagi keluarga kamu. Tapi itu yang Papa takutkan, kalau Papa harus pergi sebelumnya. Tolong Papa jangan memikirkan terlalu jauh ke depan. Papa nggak usah khawatir sama Hana. Insya Allah, Ana serahkan diri, hidup dan mati Hana juga kepada Allah Maha Pelindung. Udah Pak, kita berserah dan ikhlas saja. Apakah tidak ada laki-laki yang di hati kamu? Pak, untuk saat ini Hana cuma ingin fokus sama kesehatan Papa, sama keluarga Hana, keluarga kecil, Rosi dan anak dalam kandungan Hana ini. Papa tahu kamu akan mampu menjadi single parents. Tapi biar bagaimana pula suatu saat wanita pasti akan membutuhkan pendampingnya. Karena Tuhan sudah menciptakan manusia itu harus berpasangan. Siapa tahu kamu terserat lagi di pikiran kamu kalau kamu akan menikah. Dengan melihat kondisi ibu seperti sekarang ini, saya semakin yakin bahwa saya akan menjaga ibu sebaik mungkin. Karena kondisi ibu perlu seseorang yang harus bisa merawat dan menjaga ibu. Dan saya akan membantu menjaga ibu semampu saya. Hana. Ya. Ya, Pak. Tapi itu apa lagi? Ada. Ya udah kalau gitu Hana mau ke musola ya, mau sholat dulu. Oke. Sebentar mau ke Pak. Ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa aku merasa lemas dan tanpa tenaga begini ya Allah. Aku mohon kuatkan aku dan janinku. Bu? Kenapa Bu? Enggak, saya
Saya baik-baik aja, dokter. Baik-baik aja? Ibu pucat loh, Bu. Dan kelihatan lemes sekali, Bu. Bu Hana sebaiknya pulang dan istirahat, Bu. Dokter, saya harus menjaga papa saya. Saya nggak punya saudara lagi. Iya, Bu. Kalau Ibu izinkan dan Ibu nggak keberatan, biar saya yang jaga Pak Indra, Bu. Dokter, sekali lagi saya tidak mau merepotkan dokter. Dokter di sini kan Bu pasti Hana, banyak Bu tugasnya. Hana, tidak ada yang repot, Bu. Ya, Ibu kan juga harus pikirkan kandungan Ibu. Gak apa-apa, Bu. Ibu istirahat di rumah, biar saya yang jaga. Ibu gak perlu canggung lagi sama saya, Bu. Saya udah pernah minta maaf sama Ibu atas pengakuan saya. Tapi, Ibu harus dengar. Ibu harus istirahat yang cukup. Saya sudah pernah bilang terhadap kandungan Ibu, saya berbicara sebagai dokter, Bu. Ya, kali ini saja Ibu dengar saya. Bu Hana. Oke. Yang penting saya sudah sampaikan secara medis. Tapi kalau Ibu nggak mau, itu hak Ibu. Ibu mau sholat? Ya. Tempat ini memang tempat yang tepat untuk Ibu menenangkan diri. Minta, Bu. Apapun minta kepada Allah. Untuk kesehatan Pak Indra. Untuk baik, Bu. Keluarga Ibu. Untuk Rosi. Silakan, Bu, ya. Saya ke ruangan saya dulu. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pembukuan yang kemarin kan? Iya. Oh ya udah. Oke, kamu taruh di meja saya, nanti saya cek lagi deh. Mari. Makasih. Sof. Tumben main ke sini. Tapi yang pasti bukan untuk kerjaan kan? Karena kalau aku lihat kamu sekarang sukses. Ya kebetulan aku sekarang udah jadi bisnismen dan ya aku cuma pengen sekedar ngomong aja sama kamu kalau ya. Kamu kerja apa? Ya aku bisa dibilang cukup sukses tapi aku nggak pengen ngomong itu, tapi aku pengen konsultasi sama kamu. Maksudnya aku kan sekarang udah cukup sukses dibanding aku yang kemarin. Aku nggak ngerti kenapa sikap Anissa masih sama aja kayak dulu ya. Kenapa susah banget untuk aku masuk ke dalam kehidupan Anissa sama Dante. Padahal kalau dilihat sekarang kehidupan aku sama Bram gak jauh beda kok. Pasti jelas beda antara kamu dan Bram. Kamu lebih baik daripada Bram. Dia nggak selingkuh. Kamu orang yang setia. Aku ada di sini, Kak. Bagaimanapun Mas Bram itu tetap suami aku. Kenapa dia bisa selingkuh? Karena dia memilih dia jauh lebih bahagia sama aku. Dan sekarang aku menikah dengan Mas Bram. Bahagia kan? Kamu yakin, Rin? Bram bahagia sama kamu? Dengar ya Mas Rudolf. Aku akan buktiin ke Mas Rudolf kalau aku dengan Mas Bram akan bahagia nantinya. Enggak seperti Mas Rudolf yang selalu nyakitin hatinya Mbak Anissa. Udah, nggak usah didengerin, biarin aja. Ya sorry, aku tadi ngomongin kayak gitu sama Karin. Aku nggak bermaksud apa-apa. Intinya gini, aku datang ke sini butuh bantuan. Mungkin bukan bantuan finansial kali ini, tapi aku butuh bantuan moral dari kamu. Iya, oke. Aku coba berusaha untuk bantu kamu semampu aku ya. Tapi aku nggak janji. Dan Bram, kemarin dia sempat datang ke rumahnya Hana. Dia bilang itu yang terakhir kalinya dia jenguk Rosi. Ya moga-moga aja dia bisa pegang janjinya itu. Terus non, sampai mentok. Wah, habis dah tuh. Kalau ada sinyal di luar, berarti masih ada orang di dalam nih. Ini orangnya kalau nggak lagi. Assalamualaikum. Salam.
Jangan lagi tidur. Bibi kenapa nonton TV-nya kenceng banget sih? Sinyal siapa ya, Ma? Suaranya kenapa? Kok nggak keluar? Bi, tenggorokannya ini kenceng banget. Kenapa? Coba kencengin suara ibu deh. Untuk TV ya, lupa. Ya ampun, maaf Bu, maaf. Lupa. Maaf ya Bu, ya maaf. Ini Non Rosi ngambek. Terus dari tadi nonton TV-nya sekencang ini? Iya Bu. Yaudah ya Bu ya, Onah mau ke belakang dulu. Kira-kira dia ngedoain siapa ya, Mas? Ya, mana gue tahu. Yang pasti. Rosi, udah matiin dulu ya. Rosi kok tumben-tumbenan seperti ini? Nggak boleh dong nonton TV malam-malam, udah gitu kenceng banget. Nanti tetangga denger gimana? Lagi pula ini waktunya kamu tidur. Ya kan sayang? Habisnya Rosi sebel sama Bunda. Bunda nggak ada di rumah. Bunda lagi sibuk ngurusin kakek. Nadia sama Anto juga udah pindahan. Terus Rosi nggak punya siapa-siapa. Rosi tolong jangan bicara seperti itu ya. Bunda nggak suka. Kamu tahu kan kakek lagi sakit di rumah sakit. Jadi Bunda harus ngurusin kakek. Makanya kita harus doain supaya kakek cepat sembuh. Nanti kalau kakek sembuh kita bisa jalan-jalan bareng-bareng ya. Gak mau, Rosi gak mau jalan-jalan sama Bunda doang. Rosi mau jalan-jalan sama Ayah juga. Ya oke, Rosi. Gak mau, Bunda mau. Rosi nggak usah. Astagfirullahaladzim. Rosi. Ya Allah, ya Tuhan semua manusia, hamba mohon berikanlah kesembuhan untuk Papa. Berikanlah kesehatan untuk Hana dan bayi kami dalam kandungannya. Berikan Rosi anugerah yang melimpah. Ya Allah, kasihanilah mereka yang hamba cintai ya Allah. Maafkan hamba ya Allah. Hamba tidak bisa menjaga Hana, Rosi dan calon bayi hamba. Hamba sadar ini hukuman yang setimpal atas semua kesalahan yang telah hamba perbuat selama ini. Ampunilah semua dosa hamba ya Allah. Cahaya di hidupku Tuhan, ku percaya. Jalaluddin Rumi pernah menulis, hari ini seperti hari lainnya, kita terjaga dengan perasaan hampa dan ketakutan. Namun janganlah tergesa melarikan diri dari kenyataan pahit yang harus kita hadapi dalam keseharian kita. Melainkan pergilah ke rumah Allah untuk memanjatkan doa dan melantunkan ayat-ayat suci Allah. Lepaskanlah semua rasa takut dalam diri kita. Biarkan keindahan Sang Kekasih merengkuh kita dalam menjelma dalam setiap tindakan kita. Betapa besarnya kuasa-Mu Tuhan, ku percaya Engkau pasti telah merencanakan. Kita harus selalu ingat, melepaskan bukan akhir dari dunia, melainkan awal sesuatu kehidupan baru. Kebahagiaan adalah untuk mereka yang menangis, mereka yang tersakiti, mereka yang telah mencari, dan mereka yang telah mencoba. Karena merekalah yang bisa menghargai betapa pentingnya orang yang telah menyentuh kehidupan mereka.
Non Rosi, sekolah yuk Non. Tuh, udah Biona panggilin Bang Jalinya. Non. Mana? Ya Bu. Rosinya udah siap-siap? Gak tahu Bu, pintunya belum dibuka-buka. Takutnya ntar malah terlambat sekolahnya. Iya, saya coba ya. Rosi sayang, ini Bunda. Rosi sekolah sayang, ayo buka pintunya. Rosi, Bunda nggak suka kalau caranya kayak begini. Ayo buka pintunya, nanti Bunda. Rosi, jangan sampai Bunda marah ya. Rosi. Ona ke belakang dulu ya Bu ya. Oke. Ya, makasih Ona. Iya Bu. Rosi, kenapa kamu masih pakai baju tidur? Ini sekarang jam berapa? Kamu harus sekolah. Bang Jali udah nungguin. Ayo. Gak mau, Rosi gak mau sekolah. Rosi males. Rosi, kamu gak bisa kasih alasan males. Kamu males sekolah. Kamu bisa kasih alasan yang lain gak selain males? Coba kasih alasan yang lebih baik. Kamu merasa badannya sakit atau apa? Rosi mau diantarin sekolah sama Ayah. Rosi, Bunda sudah membicarakan masalah ini berkali-kali sama kamu, ya. Rosi harus mengerti, Rosi nggak bisa terus-terusan seperti ini. Rosi kan sekarang udah besar. Rosi mau lihat Bunda sakit terus. Nanti Rosi nggak pinter-pinter loh kalau nggak sekolah. Bunda yang sakitin Rosi. Bunda nyuruh Ayah pergi. Bakal Bunda nggak mau Ayah dapetin Rosi. Rosi, semua itu tidak benar. Tapi kamu harus menerima kenyataan kalau Ayah itu sudah menikah sama Tante Karin dan Ayah udah nggak tinggal lagi sama kita. Ya, Bunda juga nggak pernah bilang bahwa kamu nggak boleh ketemu sama Ayah dan Ayah nggak boleh deket sama kamu, nggak pernah. Surat itu bohong. Sekarang Bunda mau tanya sama kamu dan kamu jawab secara jujur ya. Kamu dapat surat itu dari mana? Dari temen Rosi. Temen Rosi dapatnya dari mana? Gak tahu. Dalam keheningan ku bersimpuh, ku buka lembaran kitamu, ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya di hidupku. Tuhan, ku percaya Engkau pasti telah